Jadi Maryam menyembah sama siapa? Menyembah sama siapa? Kami nggak Ya. nyembah-nyembah kayak gini-gini. Ya yang begini-begini itu kalian. Gila dia. Lapar. Emosi nih Maryam menyembah sama Tuhan. Emosi nih Maryam siapa? Yang Anda maksud menyembah gimana? Gini-gini kayak kalian begini-begini. Begini-begini. Weh. Kami nggak begini-begini. Masa dia maksa Maryam begini-begini? Memang Maryam begini-begini. Kena. Sakit dia. Dikala sama orang jelek. Atin nih. Dia dilahirkan sama Maryam. Itu menyembah loh. sama Kau kenapa maksa terus kau rob terus? Itu aja yang dibahas kau anjing mama. Apakah Anda Islam? Apakah Anda Islam? Islam lah. Makanya Islam tuh aku bunuh kau. Apa yang saya ucapkan yang salah? Kau bilang kalau Gusti Tuhan, ini Tuhan semua kau Tuhan. Kau anjing binatang kau. Mau aku bunuh kau, Tuhanmu berapa? Tiga Tadi ya. barusan Yusuf aja Tuhannya 2, gimana? Siapa bilang 2 anjing? Mau aku bunuh kau, Mau kita bahas lagi? Kau ngelawak, kau pengen dapat duit ya? Anjing kau kayak gitu gak makan kau. Binatang Kenapa kau. kamu marah-marah? Kenapa kamu kok stres kesetanan itu ada apa? Bunuh kau ya, bunuh kau. Rabbi ditujukan kepada Allah, diterjemahkan jadi Tuhan. Oke? Nah, sekarang kita jangan berpatokan ke dalam bahasa Indonesia. Kita berpatokan ke bahasa aslinya saja. Pertanyaan saya, apakah Yusuf menyebut suami Zulaikha sebagai Rabbi? Apakah Yusuf juga menyebut Allah sebagai Rabbi? Jangan meninggal. Dijawab dulu. Apakah Yusuf juga menyebut Allah sebagai Rabbi? Pertanyaan saya, berapa Rabb yang dimiliki oleh Yusuf? Siap-siap nih, makan gorengan 2 aku 1. Siap-siap. Oke, berapa Rabb yang dimiliki Yusuf? Rabb Yusuf tentu hanya satu. Makan gorengan 2 ngaku 1. Calok matong 93. Iya, selamat pagi Calok matong. Bang, bentar bang. Ya. Abang Islam atau Kristen? Oke bang Edis. Ya, abang Islam atau Kristen? Lagi di mobil kah bang? Oke bang. Iya bang. Tapi lagi standby bang. Oke, silakan. Abang Islam atau Kristen? Islam bang, Islam. Islam. Silakan bang. Apa yang mau Anda utarakan? Saya ini bang, Bang Edis kan sering menyebutkan Islam dua robnya kan? Aduh, ini lagi bang. Yang ngomong itu bukan saya. Aduh. Yang ngomong robnya kalian itu 2, itu adalah orang-orang lawan debat saya sendiri. Orang-orang Islam yang terpelajar. Kok janganlah memfitnah saya bang. Saya ini sudah bosan difitnah terus. Saya ini selalu difitnah. Yang ngomong itu bukan saya bang. Lawan debat saya. Orang-orang Islam. Aduh, gimana Anda ini? Silakan. Enggak bang. Kalau menurut ini kan dalam bahasa Arabnya itu kan sudah jelas kalau Rob itu kan Tuhan bang. Iya, itu pernah juga diucapkan oleh Nabi Yusuf kepada seorang manusia. Bahwa Robku. Ya gimana bang? Dia Oke, kalau ya. kita buka Quran surat Yusuf ayat 23. Ya. Di situ Yusuf berkata, sesungguhnya
Robbi, sesungguhnya Robku, innahu Robbi, sesungguhnya Robku telah memperlakukan aku dengan baik. Siapa maksudnya Robbi itu? Robku itu suaminya Allah bang. bukan Allah. Mau saya tunjuk? Suaminya siapa bang? Suaminya Bang? perempuan. Gini loh, saya kasih tahu. Yusuf ini kan perempuan yang tampan, betul? Iya bang. Nah, Yusuf ini digoda seorang perempuan. Iya bang, iya. Siapa perempuan itu? Perempuan itu adalah istri daripada majikannya. Tahu nggak? Istrinya Nanti saya dari- cerita juga Anda nggak tahu. Nggak, saya Tahu, Bang, saya kalau tahu, cerita, tahu. saya kalau Tahu, cerita Bang. Anda tahu nggak? Masalahnya Bang, 98 gini, 98% itu orang itu beragama itu ikut-ikutan, itu masalahnya. Di sini Bang, saya enggak. jelasin nih, saya sebagai orang yang memang bidang saya lagi jelasin. Yang awam tuh dengar Oke, Bang. gitu loh, ya. Iya bang, Nah. oke bang, oke. Jelasin bang. Jadi si Yusuf ini dia itu dulu dijual oleh saudara-saudaranya. Lalu dibeli dia sebagai budak belian. Nah, dipelihara dia sejak kecil di dalam rumah itu. Besar, tumbuh dia besar, tampan, ganteng dia orangnya. Nah, lalu si pemilik Yusuf ini itu kan memperlakukan Yusuf dengan baik. Istrinya menggoda dia, istrinya menggoda untuk tidur dengan dia. Lalu Yusufnya bilang begini, sesungguhnya innahu Robbi, sesungguhnya Robku telah memperlakukan aku dengan baik. Gak mungkin saya mau mengkhianati Robku ini, dia sudah Jadi- memperlakukan aku dengan baik. Gitu loh. Makanya Jadi, dia Bang, tidak mau. Kita gini bang. Kan dalam Al-Quran itu bang, sebab ada namanya asbabun nuzul bang. Nggak bisa kita mengambil ayat itu konteksnya tentang itu, bukan. Dia turunnya ayat itu bang karena ada asbabun nuzulnya seperti itu bang. Yaudah, apa bos Yang dimaksud nuzulnya? tadi, Yaudah, Anda jelaskan apa Ya, asbabun yang- nuzulnya. ya yang dimaksud tadi ayat itu bang, innahu Rabbi, yang sungguh Tuhanku tadi memperlakukan aku dengan baik. Itu ayat itu Nabi Yusuf menolak seperti itu bang, ajakan hawa nafsunya itu, godaan dari perempuan itu, karena dia istilah itu bang telah patuh terhadap Tuhannya seperti itu bang, nggak mau dia menuruti hal perbuatan keji seperti itu bang. Baik, saya Itu tunjukkan kan ayatnya perbuatan ya. keji bang, perbuatan keji. Memang Anda ini orang awam tapi ngeyel gitu loh. Kalau Ustadz Anda kesini, dia tuh ngiyakan saya, dia mengiyakan saya. Memang yang kita lawan nih orang-orang awam, memang susah. Sebenarnya orang-orang terpelajar itu udah nggak debat lagi, bang. Kita itu sudah sampai kepada satu kesimpulan yang sama. Iya, Tuhan Bang. Itu Tuhan saya kami luruskan. Bapa, Tuhan kami Bapa di surga, Mesias, Yesus dan Roh Kudus, Tuhan kalian Allah dan itu. Nanti kalau saya sebut kena ban lagi. Enggak. Iya enggak bang. Nih, saya kasih Maksudnya tunjuk. kan, Saya kasih buka aja ayatnya. Surat Yusuf, surat yang Iya, ke-12. Ya, surat yang ke-12. Ngajarin lagi. iya bang, iya. Baik. Gimana? Saya Bang? balikin kamera saya ya. Aduh. Iya bang. Oke. Ini surat Yusuf, betul. Saya bikin ke atas Ya, dulu mana? biar nanti nggak anu. Oke, Sebentar oke. lagi ngupdate tuh. Bentar. Waduh, dia malah lagi ngupdate nih sekarang. Bentar, saya buka nih. Masih ngupdate tuh, dulu ngupdate. Oke bang. Saya buka dari sini saja. Enggak gini bang. Ya, sambil Oke, Anda oke, ngomong ya. sambil saya buka. Ya, sambil Anda ngomong nggak apa-apa. Iya bang. Ya, sambil Anda ngomong nggak Ini apa-apa. kan saya mau meluruskan aja bang. Hmm. Ya. Ya. Dalam Islam itu ya Rob itu satu bang, Allah bang. Kalau Muhammad itu Rasul Allah, seperti itu, utusan Nabi bang, seperti itu. Jadi kami dalam Islam ya Tuhan ya satu, Rob tadi, Robbi Allah, Rasulullah Muhammad, seperti itu bang. Baik, nggak apa-apa. Bentar ya. Ya.
kita tunjukkan di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat yang ke-23. Oke, ini ya kelihatan ya. Surat Yusuf ayat 23. Coba Anda baca. Waradathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa lagatil abwaba wa qalat haitha laka qala ma'adallah innahu rabbi. Oke, di sini ada tulisan matwa. Oke, di sini ada tulisan innahu rabbi enggak? Ya, innahu rabbi. Oke, innahu rabbi, sesungguhnya Robku, betul nggak arti bahasa Indonesianya? Ya. Coba artikan ini ke dalam bahasa Indonesia ini. Innahu rabbi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia apa? Ya, sesungguhnya innahu rabbi, sesungguhnya Tuhanku. Oke, sesungguhnya Tuhanku ya. Tuhanku ya. Ya. Oke, baik. Tapi Ya. kalau Anda lihat dalam terjemahannya, di sini, coba lihat di sini. Sesungguhnya apa? Sesungguhnya Tuanku. Coba, yang benar mana? Tuanku apa Tuhanku? Sebentar, saya baca selesai, Bang. Sungguhnya Tuhanku telah memperlakukan dengan baik. Sungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Nah, ini terjemahannya ini, Bang. Ya, jadi yang benar sesungguhnya Tuanku atau sesungguhnya Tuhanku? Tuhanku harusnya, Bang. Itu terjemahannya itu. Terjemahnya salah. Ya, Bang, ya. Nah, coba mana Al-Quranmu ambil, yuk. Ambil Quranmu coba. Ambil Quranmu. Bentar, Bang. Bentar aku. Nah, kau harus siapkan Al-Quran. Kalau seperti itu kau terjeda. Sebentar lagi kepental. Ngeyel gitu. Lawan, teman-teman saya kasih tahu ya. Lawan saya itu orang-orang awam dan tidak terpelajar. Ketika saya bilang Yesus Tuhan, saksi Yehova. Tuhan dengan Tuhan itu kata yang sama itu sebenarnya itu. Bahasa aslinya itu sama aja. Tuhan itu ya kurios, Tuhan itu juga ya kurios gitu. Sama itu, Allah itu juga Tuhan, sama. Nanti dibilang Allah Tuhan, gimana? Lawan kita orang-orang nggak belajar begini. Ya, Bang. Coba di Gini, situ Bang. Tuhan, Gini, Bang. enggak sebentar, di situ Tuhan atau Tuhan? Belum ketemu. Kayak begini mau ngelawan saya. Susah. Supaya berapa tadi, Bang? Ya, supaya berapa tadi? 23. 23 ya, bentar ya. Kalau Anda buka aplikasi, Anda itu terjeda. Lama-lama nanti Anda kepental sendiri. Silakan. Cobalah yang pakarnya yuk ke sini. Sebenarnya kalau Ustadz datang ke sini itu udah beres. Tahu nggak kalian kenapa Abdul Somad nggak berani debat dengan saya? Karena Oke, Bang. takut kebukti nanti. Abdul Somad kalau ke sini debat dengan saya, terjun saya dari Monas kalau dia nggak ngakuin omongan saya. Pegang omongan saya. Kalau Abdul Somad debat dengan saya dan dia tidak mengakui omongan saya, lompat saya dari Monas. Kenapa dia nggak pernah mau? Ya karena nanti dia mengiyakan omongan saya. Silakan. Calon. Oke, Bang. Apa di situ tertulis Ya, Tuhan Bang. atau Tuhan? Sama, Bang. Sama. Di situ Tuhan, tertulis Tuhan, Bang. Tuhan. Itu ditujukan kepada siapa itu? Iya. Dari terjemahannya untuk suaminya, Bang. Untuk suami Iya. dari istri tersebut, itu majikannya. Suaminya. Ya, tapi Bang gini, Oke, Bang. sebentar kan dulu. konteks. Sebentar dulu. Yusuf. Oke. Yusuf dia seorang nabi nggak? Iya, Bang, Nabi. Sesat nggak dia? Enggak. Oke. Allah Robnya nggak? Iya, Robnya, Bang. Suaminya Zulaika Robnya nggak? Tuannya, itu majikannya, Iya, Bang. bahasa aslinya di situ Robnya nggak?
Ya bahasa itu bahasanya bang, bahasanya. Mulai dah kau enggak. Di dalam bahasa aslinya itu suaminya Zulaika itu robnya enggak? Robnya dia atau bukan dia? Ya Rob tuannya bang, majikannya Oke. bang. Berarti Allah robnya, suaminya Zulaika robnya. Berapa robnya? Enggak bang, itu kan bahasa. Satu ditambah satu sama Enggak bang, itu bahasanya bang, dengan bahasanya. satu. Kalian Ya. makan gorengan dua, ngaku makan gorengan satu. Sama, kalian tuh sama sebenarnya. Enggak gitu, Sama Bang. kalian itu. Udahlah, nggak usah. Enggak, Gini loh, Bang. saya Enggak, itu Bang. cuman gini loh. Itu kan- Saya itu pengen kita itu sama-sama jujur yuk. Banyak oten-oten nggak jujur. Iya. Di situ ada 3 Tuhan di situ, 3 di situ, tiga kuriosnya. Tapi nggak ngaku. Satu, pokoknya Ya, ngerti, Bang. atu, Ngerti, pokoknya Bang. atu. Ya ngerti bang, maksud abang tadi kan Tuhan itu bukan, maksud abang kan Tuhan apa? Rob tadi itu Tuhan bukan Tuhan, maksud abang tadi kan? Prophet Kalau- Tuhan. kalau dalam Bang, Islam- di dalam Quran nggak ada kata Tuhan. Di dalam Alkitab juga nggak ada kata Tuhan. Tuhan tuh bahasa Indonesia, bang, terjemahan. Iya bang, Di ngerti ya, dalam ngerti. bahasa, Itulah maksud abang tadi. di dalam bahasa aslinya itu dalam Quran yang ada kata Rob. Rob itu artinya sesuatu yang kepada dia kita menaklukkan diri. Itu artinya Enggak Rob bang, itu. kalau dalam Al-Quran sudah jelas bang, Allah bang di situ. Ya belajar ayo sana. Capek. Oke. Capek di susu. Ame banyak. Susah. Jadi teman-teman sekalian, ayolah kita ini jujur yuk. Jangan kalian ngomong makan gorengan 3 ngaku 1, kalian makan gorengan 2 ngaku 1. Nggak usah seperti itu, kita ini jujur. Mari kita jujur bersama-sama ya. Seperti itu. Apakah punya 2 rob di situ sesat dia? Saya tanya sama kalian. Yusuf yang jelas-jelas memiliki 2 rob, apakah dia sesat? Sesat nggak dia? Terus kalau dia nggak sesat, kenapa kamu mengatakan saya sesat kalau saya punya 3 rob? Kenapa saya tidak sesat walaupun saya punya 3 rob? Karena rob Yesus asalnya dari rob Bapa di sorga. Asalnya Yesus dari Bapa di sorga. Aku datang dan keluar daripada Bapa di sorga. Roh Kudus juga, rob juga asalnya daripada Bapa di sorga. Di dalam Alkitab itu jangan ada padamu Tuhan lain. Apakah Yesus itu Tuhan yang lain? Seperti Molok, Baal Peor gitu kan? Bukan. Jadi itu yang dimaksud supaya kita memahami Alkitab itu betul-betul dengan tepat dan akurat. Hukum yang terutama seperti itu loh. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 10 hukum itu nomor 1 itu. Nggak boleh. Seperti misalnya Allah. Itu termasuk Allah lain. Ilah lain dia. Ilah yang lain. Yang pengajarannya berbeda. Perintahnya berbeda. Yesus akan menjadi Tuhan lain. Akan menjadi Allah lain. Kalau dia mengajarkan sesuatu yang berbeda. Yang diajarkan Bapa di surga. Tetapi Yesus tidak mengajarkan yang berbeda. Karena dia datang daripada Bapa di surga. Apa yang dikatakan Yesus itu berasal dari apa yang dikatakan Bapa di surga. Gitu loh. Ya. Oke, kita kasih naik ada Abu Qonita Fatima. Abu Qonita Fatima, silahkan nyalakan kamera Anda. Halo? Abu Qonita Fatima?
Ya Bang Edis. Good morning. Lagi nih, lagi. Ya silakan, apa yang mau Anda tanyakan? Pembahasannya basi, pembahasan Bang Edis itu udah basi, diulang lagi. Emang gak ada lagi keilmuan tak Bang Edis? Ya emang orang yang nanya itu datangnya nanya itu gimana? Ya kasih dong keterangan yang sejujurnya gitu tuh, jangan dibulak-balik. Yang naik nanyanya itu, bahasnya itu. Memang kan cuman itu aja bahasan kita. Memang ada yang lain bahasan kita. Coba bahas yang lain gitu kan supaya mencerdaskan umat gitu toh. Ya udah, Jangan- apa yang mau Anda bahas? Apa yang mau Ya, Anda bahas? kira-kira Bang Edis apa yang bisa mencerdaskan umat gitu yang sejujurnya? Kira-kira apa coba? Kira-kira yang mau mencerdaskan umat itu, kenapa kalian itu udah tahu batu dicium-ciumin, disembah-sembah? Udah tahu batu, batu lah. Oh, batu. Batu. Banyak angin itu di tempatmu, Abu Konita. Ya. Banyak angin. Coba kamu pindah ke dalam, banyak angin. Oh ini. Gimana Bang Edis, sehat Bang Edis? Kamu itu yang perlu bertanya, kenapa kamu nggak sehat-sehat? Batu kau cium-ciumin. Udah tahu batu cium-ciumin gimana kamu? Kapan berhenti nyumi batu? Kapan Anda berhenti mengkultuskan sebongkah batu? Kok jadi ke batu-batu? Cerdaskan umat Bang Edis. Ya kau tidur di bawah sana. Tadi ngapain kita bahas-bahas itu lagi? Coba bahas yang mencerdaskan. Bahas batu, kau ngapain bahas batu? Semua yang saya bahas sama kamu ngapain bahas itu? Itu jawabanmu nanti. Herman saya dengan mereka. Pendeta jujur. Ya silakan nih. Nari namanya jadi udah bohong-bohong nih, pendeta jujur. Ya, silakan nyalakan kamera dulu. Kamera nyala dulu, Bro. Silakan. Iya, kenapa kamu menyembah anak orang? Jawab. Kamera nyala dulu baru ngomong. Kamera belum nyala udah ngomong. Silakan. Emangnya gua mau tebar persona kayak lo? Ya, kau tidur di bawah sana, mandi lumpur sana. Sana tempat RK mandi lumpur. Biar kali tiga sana. Di sini itu tempat diskusi teman-teman, tempat kita beradu argumen, ya, tempat kita mengadu apa yang Anda tahu dengan apa yang saya tahu. Kita buktikan mana yang benar gitu loh. Mampu nggak kau patahkan argumen saya? Kalau kau mampu patahkan argumen saya, lompat saya dari Monas. Ya, silakan. Kita kasih naik ada Randy SKT SHM SPG. Silakan. Banyak kali titelnya dia nih. Randy. Silakan nyalakan kamera Anda, Randy. Randy. Aduh. Oke, kita turun dulu si Randy ya. Silakan teman-teman. Kita kasih naik Masruk. Silakan Masruk. Makan gorengan 2 ngaku 1 mereka. Silakan Masruk. Nyalakan kamera dulu. Masruk. Jangan ngambek Masruk. Belum apa-apa kau sudah ngambek aja. Oke lah, baik. Teman-teman kalau misalnya kalian ketakutan, boleh didampingi Ustadz.
Pak Ustadz, oh Pak Ustadz, ada apa jamaah? Begini Pak Ustadz, ada Oten Pak Ustadz, tapi dia pinter sekali Pak Ustadz. Memang dia ngomong apa? Katanya Nabi Yusuf punya 2 rob. Oh itu memang betul. Gimana? Pak Ustadz, berarti Nabi punya 2 rob. Ya memang betul. Tapi kalau dia nanya, jangan bilang 2, jawabnya 1. Terus nanti kalau dibilang makan gorengan 2, ngaku 1 gimana Pak Ustadz? Aduh. Berat ini. Oke, kita kasih naik ada Nur Riyadi. Silakan. Nur Riyadi. Halo? Halo. Ya, silakan nyalakan kamera dulu Nur Riyadi. Anda sudah menyimak dari tadi, apa yang mau Anda tanggapi? Apa yang mau Anda bantah? Silakan. Ini mau nanya. Apa itu? Kelahirannya Yesus itu di mana? Menurut Alkitab di Bethlehem Efrata, di Bethlehem Efrata. Ya, yang melahirkan siapa? Yang melahirkan Maria. Jadi Maryam menyembah sama siapa? Menyembah sama siapa? Kami nggak nyembah-nyembah kayak gini-gini. Ya yang begini-begini itu kalian. Gila dia. Lapar. Bang, turun bang. Bang, Lapar. turun kalau masih lemah. Lapar. Turun bang. Turun Lapar. bang. Turun kalau Turun. masih lemah. Turun bang. Kami memang nggak begini-begini. Emang kami begini-begini. Emosi nih ya. Maryam menyembah sama Tuhan. Emosi nih ya. Maryam siapa? Yang Anda maksud menyembah gimana? Gini-gini kayak kalian begini-begini. Begini-begini. Memang kami nggak begini-begini. Masa dia maksa Maryam begini-begini? Memang Maryam begini-begini. Sakit dia. Kalau sama orang jelek. Hati-hati nih. Yesus dilahirkan sama Maryam. Nah, itu menyembah dulu, sama bersihkan dulu. Jadi teman-teman, pertama itu gini dulu. Maryam menyembah kepada siapa? Apa kau pikir Maryam itu kayak kalian yang begini-begini? Kami nggak menyembah. Kami itu berbakti. Ya gitu, berbakti. Avodah. Jadi begitu teman-teman. Kalau mereka bertanya, lalu Maryam menyembah siapa dong? Memang kami tidak menyembah. Yang menyembah itu yang begini-begini itu. Nah kalau kau bilang begini ya enggak, kami enggak begini-begini nih, gini-gini. Nekat yang nyata. Ya sekali lagi ya teman-teman ya. Itu pertanyaan sering. Maryam melahirkan Tuhan, ya. Lalu Maryam nyembah siapa? Emang kau pikir kami begini-begini? Kami berbakti. Nah, apa itu berbakti? Di dalam bahasa Ibrani, kata itu disebut avodah. Avodah. Dari kata, kalau bahasa Arabnya itu ibadah. Apa kata dasarnya? Abad. Penghambaan diri, abdi. Nah, pertanyaannya berarti, kepada siapa Maryam mengabdi? Kepada Bapa di sorga. Bagaimana caranya mengabdi? Dengan cara patuh tunduk kepada yang dilahirkannya, yaitu Mesias. Itu. Makanya Maria, seorang Maryam, itu dia patuh kepada Yesus. Begitu. Karena apa? Karena Yesus adalah Sang Mesias yang dijanjikan. Tuhan pernah berfirman kepada Abraham, melalui keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat.
Itu berbicara tentang siapa? Berbicara tentang Mesias yang akan datang. Mesias yang akan menyelamatkan umat manusia. Ya. Maryam, semua orang patuh taat kepada Yesus. Harusnya begitu. Tetapi kalian malah patuh dan taat kepada orang yang di kuburan sana. Ya. Jadi seperti itu sekali lagi teman-teman ya. Pertama-tama kalian itu harus ngerti dulu kita itu beda. Ya. Memangnya kalian masuk surga ditanyain Orang Kristen gini, orang Kristen itu dilihat apakah dia itu semakin mirip dengan Yesus enggak? Itulah makanya dia itu diselamatkan. Kalau dia mirip sama setan, dia nggak bisa disebut Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus, pengikut Mesias. Kalau pengikut Mesias, dia harus mirip dengan Sang Mesias, Sang Kristus. Masa kamu pengikut Yesus tapi miripnya sama sama garong, sama rampok, sama iblis? Enggak. Beda dengan agama kalian. Kalau agama kalian lain. Percuma kalian berbuat baik, percuma. Toh nanti kamu gak bisa menjawab pertanyaan alam kubur. Iya, karena di dalam kubur ditanya, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau kau jawab Udin, masuk neraka kamu. Iya, di dalam kubur ditanya, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Siapa kitabmu? Kalau kau jawab betul, kau masuk surga. Beda kita bos, beda. Nggak sama kita. Jadi ketika kau tanya Maria nyembah siapa? Di dalam otakmu itu apa? Gini-gini kah? Begini-begini? Kami nggak pernah begini-begini. Makanya kamu itu jangan mengukur kekristenan itu dengan odol-odol buatan Arab. Gimana? Orang Kristen itu harus hidup meneladani Yesus. Makanya kalau orang Kristen ujian masuk surga pasti nggak ditanya itu. Sekarang ada juga orang-orang Kristen ujian masuk surga yang ditanyakan, apakah Anda percaya hipostasis union? Tidak, neraka. Apakah Anda percaya Dwinatur? Tidak, surga. Banyak sekarang orang Kristen yang botol ikut-ikutan tetangga sebelah. Banyak. Iya. Yang didebatin apakah hakikatnya sama atau berbeda. Apakah nanti hipostasis union, apakah semerata ataupun hakikat ataupun setara. Bos, kita belum pernah ke surga bos, gak usah sok tahu bos. Begitu. Jangan Anda ketularan tetangga sebelah. Karena tetangga sebelah itu kayak begitu. Masuk surga itu tergantung pertanyaannya. Gimana? Kita kasih naik ada Kacong Iqbal. Ya silakan. Halo Bang Edis. Silakan nyalakan kamera. Bentar. Maria menyembah siapa? Emangnya nyembah kali-kali gini-gini? Silakan, apa pertanyaan Anda? Anda umur berapa ini? Umur 20. Umur 20, belum cukup umur. Sana main kelereng dulu sana, main kelereng. Ya silakan. Bocah main kelereng dulu. Kita kasih naik ada Absi. Silakan Absi.
Ya, Abzi, nyalakan kamera Anda. Halo, Abzi. Nah, ngambek lagi nih ya. Berat ini ya. Berat. Coba kita kasih naik ada Iqbal Idola. Ya, selamat Billahi. selamat pagi. Ya. Bilang siang. Sabar, Iqbal sabar. Idola. Silakan. Halo, Bang. Di bawah umur lagi. Dampingi orang Sabar, tua suruh dulu. sabar. Dampingi orang tua. Kena ban lagi nanti kita. Sebentar. Kak Yuli, ada panggilan tidak terjawab. Nanti saya telepon balik ya. Ada hal yang penting mau saya bicarakan. Nanti saya telepon balik karena lagi siaran ya. Kita kasih naik ada Syukri. Ya, silakan Syukri. Banyak yang ngintip ini. Ngintip dia dari luar. Kau yang ngintip-ngintip, bintitan kau nanti. Sekarang saya bisa lihat ini orang ngintip-ngintip ini. Ngintip. Ya, silakan Syukri. Tapi memang orang ini banyak yang benci tetapi rindu. Jangan salah ya. Iya. Walaupun Edis TV ini dibenci tetapi dirindukan. Benci tapi rindu jua. Ya, silakan Syukri, nyalakan kamera dulu. Syukri. Syukri langsung membisu. Susah. Iya, teman-teman. Walaupun sebenci-bencinya orang dengan saya itu, tapi tetap ngangenin. Iya. Walaupun benci, tapi tetap ngangenin kan? Iya dong. Kita kasih naik ada sebentar ya. Sebentar. Ismail Sueb. Silakan Sueb. Halo Sueb. Halo, assalamualaikum, Bang Edis. Pakai kacamata juga. Ya, silakan Sueb. Mengapa nama Anda Sueb? Iya. Anda lebih pantas bernama Anda lebih. Salah, nama aku Mas Edis. Saya pikir tadi Syahrini. Ya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Sekarang masalah apa nih dibahas ini Mas Edis? Berisik banget suaramu, Bro. Masalahnya. Gimana kita mau diskusi? Kalian ini seneng yang berisik-berisik aja loh. Heran saya. Yang agak tidak berisik ya Mas. Nah, ya silakan. Saya lagi di luar ini di outdoor. supaya diskusinya lebih syahdu. Baik, silakan. Dan di bawah pepohonan yang rindang. Oke Mas Edis, masalah apa lagi nih dibahas ini pagi ini? Oh iya, kalau di Amerika jam berapa ya? Sekarang jam 8:30. Oh, Masya Allah.
Mas Edis. Kalau kami di Indonesia itu sekarang sudah menunjukkan jam 11.37. Ya, begini. Apakah Anda ini sering nonton channel saya atau baru kali ini? Apa ya? Terkadang sih kalau ada waktu Mas Edis. Oke. Saya Kenapa kalian makan gorengan 2 ngaku 1? Silakan. Silakan. Maksudnya begini, Nabi Yusuf di dalam Al-Quran dia punya 2 rob. Kenapa kalian cuma ngaku punya 1 rob? Silakan. Apakah Nabi Yusuf di situ musyrik? Begini, saya rasa masalah rob ini ketika saya dinaikkan sama Mas Edi tempo hari itu sudah dibahas sepertinya. Emang sudah pernah naik sebelumnya ke sini? Pernah 1 kali tapi belum tuntas dibahas masalah rob. Mas Edis kasih turun saya, makanya saya ada rasa tidak puas. Oke, baik, kita ulangi ya. Kita ulang ya. Begini. Di dalam surat Yusuf ayat yang ke-23, Nabi Yusuf di situ digoda oleh seorang perempuan. Betul? Nah, ketika dia digoda oleh seorang perempuan, dia berkata kepada perempuan tersebut, "Innahu Rabbi, sesungguhnya Rabbku telah memperlakukan aku dengan baik." Siapakah yang dimaksud Rabbku oleh Nabi Yusuf tersebut adalah suami daripada perempuan itu sendiri. Karena bagaimana mungkin saya mau tidur denganmu, wahai perempuan, sedangkan Rabbku yaitu suamimu telah memperlakukan aku dengan baik. Nah, berarti Nabi Yusuf menyebut seorang manusia sebagai Rabbi, sebagai Tuhannya. Setuju? Tidak, saya tidak Baik. setuju. Saya akan balik tunjukkan ayatnya. Barangkali maksud dari ayat di surah Yusuf itu Mas Edis bukan dalam artian Rob itu adalah Tuhan, tapi dalam artian Rob sebagai Tuan. Jadi Mas baik, Edis gak apa-apa. membedakan antara Tuan dengan Tuhan. Baik. Jadi ketika itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, memang jadi tuan. Betul itu yang Anda bilang itu. Sesungguhnya tuanku begitu. Tetapi ketika kata Rob ditujukan kepada Allah, dia jadi Tuhan. Kalau ditujukan kepada manusia, dia jadi tuan. Padahal bahasa Arabnya ya Rob juga sama. Nah, sekarang begini. Baik, sebentar. Inilah asal usul perdebatan yang nggak berujung itu. Sebentar Mercedes. Tolong dikasih kesempatan ya. Jadi seperti itulah begitu luasnya itu ilmu pengetahuan dalam Islam, baik bahasa Arab atau bahasa Al-Qur'an. Karena itu ada beberapa penafsiran dalam hal ini. Nah, seperti saya contohkan Mas Edis ya, seperti kataba. Jadi tidak selamanya kataba kitabun. Jadi tidak selamanya kataba itu menulis. Tapi terkadang arti kalimat kataba itu berarti suatu kitab, kitab suci atau suatu kewajiban seperti kutiba alaikumusiyam. Nah, kataba dari asal katanya kataba ini menjadi kutiba itu menjadi kewajiban. Jadi begitu luasnya itu ilmu pengetahuan Islam dan Arab itu Mas Edi, karena tidak hanya satu fokus itu dalam artian itu bahasa Arab. Sama juga halnya ini Rob yang selalu kita bahas ini, dan Mas Edis juga selalu menggiring orang-orang yang naik di komalnya ini Mas Edis untuk selalu memaksakan kehendak atau pemikiran orang agar supaya orang itu mengakui bahwa manusia atau umat Islam itu punya 2 rob. Nah, jawab ini ya. yang kekeliruan Mas Edis. Baik, saya jawab. Oke. Jadi intinya terjemahannya yang berbeda ya. Kalau Rob ditujukan kepada manusia jadi Tuan.
Kalau Rob ditujukan kepada Allah jadi Tuhan, betul? Nah, itu tergantung Oke. dari kalimat sebelum dan sesudahnya itu. Baik, Jadi tidak oke, bisa baik. tidak bisa disamakan Mas Edis, oke? Baik, saya tunjukkan saja ayatnya ya. Saya tunjukkan saja ayatnya. Biar enak kita, biar kita nggak kebanyakan teori. Saya balik dulu kamera saya. Oke. Oke, Mas Edis. Kelihatan ya di sini ya. Ini surat Yusuf ayat yang ke-23, betul? Iya. Oke. Di sini ada kata-kata innahu rabbi, betul? Nah, kata innahu rabbi ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi sungguh tuanku. Nah, kata rabbi ini ditujukan kepada seorang manusia. Rabbi ditujukan kepada seorang manusia. Nah, lalu diterjemahkan jadi tuan. Nah, kalau Rabbi ditujukan kepada Allah, diterjemahkan jadi Tuhan. Oke? Nah, sekarang kita jangan berpatokan ke dalam bahasa Indonesia. Kita berpatokan ke bahasa aslinya saja. Pertanyaan saya, apakah Yusuf menyebut suami Zulaikha sebagai Rabbi? Oke. Apakah Yusuf, sebentar. Tadi kan sudah Anda yang bicara, gantian. Apakah Yusuf juga menyebut Allah sebagai Rabbi? Jangan meninggal. Dijawab dulu. Apakah Yusuf juga menyebut Allah sebagai Rabbi? Begini Mas Edis, sebelum saya menjawab. Aduh, begini, swab. Supaya kita menghindari berpanjangnya diskusi, kita sepakat Yusuf menyebut suami Zulaikha sebagai Rabbi, Yusuf juga menyebut Allah sebagai Rabbi. Pertanyaan saya, berapa Rabb yang dimiliki oleh Yusuf? Siap-siap nih, makan gorengan dua aku satu, siap-siap. Oke, berapa Rabb yang dimiliki Yusuf? Rabb Yusuf tentu hanya satu. Makan gorengan dua ngaku satu. Gimana ini? Inilah kelebihannya Mas Edis karena selalu berusaha untuk menggiring orang-orang yang masuk di komalnya untuk selalu memaksakan pendapat orang itu masuk ke pendapat Oke, kamu. sekarang Tidak bisa, gini. Mas Edis. Satu Rob tambah gini, satu Rob tambah satu Rob berapa? Satu tambah satu berapa? Tunggu dulu Mas Edis, tunggu dulu karena Rob itu arti kata Rob itu tergantung dari kalimat sebelum dan sesudahnya. Enggak usah Karena diterjemahkan. Jangan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jangan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa aslinya saja. Tidak bisa Mas Edis. Kalau begitu, susah ini. karena saya dengar Mas Edis sudah 13 tahun mempelajari Al-Quran. Sekarang coba Mas Edis baca itu lafadznya Al-Quran ini. Coba saya mau dengar. Karena yang mana? kamu kan yang mengaku sudah 13 Baik, tahun baik. Al-Quran. Baik, Apakah belajar baik. Al-Quran atau Lomba. terjemahannya saja? Baik, Nah, kita coba. lomba berbahasa Arab, saudara. Baik, Al-Fatihah ya, Al-Fatihah. Jangan Al-Fatihah Mas Edis. Ayat yang Nah. lain. Coba surat. Ya terus baik apa? Kamu kan Baik nih. sudah mengaku bahwa 13 tahun mempelajari Al-Quran. Coba saya mau dengar Mas Edis cara membaca Al-Quran itu bagaimana? Ya ini saya Pastikan bacakan ini. Kan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya lomba membaca huruf Arab. Baik. Bukan begitu. Baik Saya nih, kita cuma bacakan ya. Saya cuma mau tes Mas Edis Baik. bagaimana bacaannya. Suruh ngaji lagi akhirnya. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Malah ketawa dia kan. Mas Edis tunggu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisa Ar-Rahman. Gimana? Bisa berhenti sejenak? Gimana? Saya bisa saya betulkan bacaannya? Lomba-lomba aja.
Saya sudah 13 tahun belajar Al-Quran, mempelajari. Ante kamas ini Mas Edis, bacaannya saja sudah salah. Syuaib. Kenapa tidak? Bis, bukan biz. Tapi itu huruf sin biasa, bismi, bukan biz. Jadi perhatikan itu Mas Edis. Nah, di sini kentara Mas Edis ini bahwa selama ini ternyata dia mengaku bahwa 13 tahun mempelajari Al-Quran itu hanya membaca terjemahannya saja. Itu Ya tidak kalau cukup, baca Mas Arab, Edis. justru kalau saya baca Arabnya saya akan jadi orang Islam terus. Begini, saya sudah bilang, kenapa kalian masih Islam? Karena kalian waktu baca Quran tidak baca artinya. Gimana? Kalau Lu gak artinya percaya itu, Anda ini. Mas Edis, kalau artinya itu kan gampang saja dibaca Mas Edis. Tapi kalau huruf Bang Al-Qurannya itu Syuaib, harus Syuaib, begini harus Bang. dibedakan zain, shin, sod. Betul, itu saya akui. Saya akui itu. Saya dulu, saya ingat. Dulu waktu saya pertama kali belajar Al-Quran, saya disuruh membaca surat Al-Ikhlas. Saya baca begini. Kul huwallahu Mana deh? ahad. Tunggu. Dibilang begini, Di mana bukan Mas Edis ku. belajar? Mas Edis, Iya, di mana? iya belajar? sama teman lah gimana. Ada, pokoknya ada gini. Waktu disuruh baca dibilang begini. Bukan kul huwallahu ahad, tapi kul huwallahu ahad. Harus begitu. Dalam hati saya, ini saya bukan mau belajar huruf Arab. Saya mau belajar apa artinya di dalam bahasa ibu kita supaya kita dapat mengerti apa artinya. Karena walaupun itu dibaca ahad, walaupun dibaca ahad, kalau nggak diartikan sama juga bohong. Nah, itulah kekeliruannya Mas Edis. Itulah kekeliruannya Mas Edis mempelajari Al-Quran karena menyepelekan itu perbedaan huruf. Sedangkan perbedaan huruf itu kan beda huruf, beda artinya Mas Edis. Iya, masalahnya sekalipun kita baca salah atau sekalipun kita baca benar, tidak akan merubah artinya. Karena artinya yang lebih penting daripada itu. Gimana? Kalau artinya saja dibaca tanpa bimbingan seseorang itu bisa sekali, apalagi berbahasa Indonesia kan Kita orang apa, Sueb? Sueb, kita orang apa? Saya orang Indonesia Mas Edis. Iya, kita orang Indonesia, betul? Maka kita harus mengerti di dalam bahasa kita, betul? Betul. Ya. Apa gunanya? Apa gunanya kita baca dengan qalqala, kita baca dengan tajwid, apa gunanya kalau nggak diartikan sama juga bohong? Nah, itulah disinilah kekeliruannya Mas Edis karena menganggap sepele ilmu tajwid itu adalah hanya sebagai ilmu yang Sudah, tidak baik. Baik, kalau begitu sekarang kembali. Padahal disitulah. Nah, di situ Oke, kekeliruannya baik. Mas Edis dan itu namanya sok tahu. Oke, baik. Sekarang kita kembali ke sini. Tidak Baik, boleh. baik. Mereka mengalihkan. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Ini di dalam surat Yusuf ayat 23, ketika Yusuf berkata innahu rabbi, siapa yang dimaksud rabbi di sini? Tunggu. Coba Mas Edis baca dari atas dari pertama sampai terakhir. Saya tidak mau bahasa Indonesianya karena Mas Edis kan sudah pernah belajar 13 tahun mempelajari Al-Quran. Aduh, cuma situ lagi. Pokoknya apapun perdebatannya, kamu bisa nggak baca huruf Arab? Udah turun aja Sueb. Apanya mau diskusi kita kayak begini? Apa yang mau didiskusikan? Ujung-ujungnya cuma kamu bisa nggak baca huruf Arab? Apalah. Apa gunanya apa? Kita kan penting terjemahan. Apa artinya itu loh? Silakan. Ada Guntur Febrian Syahputra. Silakan.
Silakan Guntur. Dis, Lanjutkan. kubunuh kamu. Kubunuh kamu. Gara-gara Anjing, apa? Mau Gara-gara kubunuh apa? kamu. Hah? Mau kubunuh kamu. Kenapa kok kamu ingin ngelawan membunuh terus kau saya? pantai, anjing. Mau kebunuh kau ya? Gara-gara apa? Kau tuh setan sesat kau. Sesatnya kenapa? Nih. Kau kenapa maksa terus kau rob terus? Itu aja yang dibahas kau anjing mama. Apakah Anda Islam? Hah? Apakah Anda Islam? Islam lah. Makanya Islam tuh aku bunuh kau. Apa yang saya Anjing kau. ucapkan yang salah? Kau bilang kalau Gusti Tuhan, ini Tuhan semua kau Tuhan. Kau anjing binatang kau. Mau kubunuh kau? Mau kubunuh kau? Nih. Kenapa kamu stres memangnya? Yang saya utarakan itu ada yang salah, yang mana? Kau yang salah. Salahnya di mana? Kau bilang kau aja Yesus aja katanya manusia bukan Tuhan, tapi kau bilang Yesus Tuhan. Aku nanya, Yesus utusan nggak? Aku tanya, Yesus utusan nggak? Kapan saya bilang Yesus bukan utusan? Utusan kan sama dengan Nabi Muhammad itu utusan. Jangan kau maksa Nabi Muhammad Tuhan. Beda lah. Muhammad utusan siapa? Muhammad utusan Allah. Yesus utusan Bapa di surga. Beda. Tuhanmu berapa? Tiga Tadi ya. barusan Yusuf aja Tuhannya 2, gimana? Siapa bilang 2 anjing? Mau aku bunuh kau? Mau kita bahas lagi? Kau ngelawak kau pengen dapat duit ya? Anjing kau kayak gitu gak makan kau. Binatang Kenapa kau. kamu marah-marah? Kenapa kamu kok stres kesetanan itu ada apa? Bunuh kau ya, bunuh kau. Kenapa kamu kesetanan? Habis obat. Obat Kalau ada di habis. sini kau. Kalau ada di sini aku cincang kau, aku bunuh kau, serius. Obat Kau habis. menyesat kau. Kau maksa Guntur. kali. Sebentar Kau Guntur, saya maksa kasih tahu kamu kali. sebentar. Nih, saya Dibilang kasih Nabi kamu Muhammad tunjuk nih. bukan- Sebentar Guntur, sebentar. Ini kamu saya kasih nih. Biar kamu enak nih, gini. Kamu jangan cuma seperti itu. Kalau cuma begitu-begitu, kamu nggak ubahnya seperti anak-anak. Nih, lihat nih. Nih Guntur, tuh. Aku cincang kau. nanti. Guntur, tuh. Mau Kamu bunuh. lihat nggak di situ? Ada BRI 0 sekian itu edisi Dabutar. Nah itu kalau kau mau action itu kau pergi ke kantor polisi bikin laporan gitu. Jangan Kau pulang aja kita duel. Kau pulang aja kau kalau kau merasa benar kau. Ayo duel kita ayo. Itu loh kelihatan tuh. BRI Kamu lawan 02 sekian. Itu dukung program Edis TV di situ. Harusnya Jadi, kau kalau kau anjing, memang dengerin gentleman, orang bilang. kau datangnya ke Dengerin Mabes orang Polri itu loh, bawa itu loh. Siapa yang kau laporkan? Edi Sidabutar. Alamatnya di mana? Ini BRI ini loh, kelihatan tuh. Kelihatan nggak? Gimana Kau- kamu itu? Tuhan ada Bapak. Kalah Tuhan debat. ada Bapak, ada Ibu, Kalah ada ini macam debat satu keluarga aja mengamuk. kau. Kalah dengerin dulu, debat dengerin. mengancam. Dengerin dulu. Kalah debat. Dengerin dulu. Kau Tuhan ada Bapak, ada ini. Kenapa kamu Macam kalau satu kalah keluarga debat aja itu Tuhanmu. stres begitu? Manusia Kenapa kalau kalah dituhankan. debat begitu? Gimana kau ini? Sama kan Yesus utusan kan kau bilang kan? Betul nggak? Manusia dituhankan. Bukannya kamu yang menuhankan, bahkan menuhankan mayat dalam kubur. Jadi Yesus makan. Ya Rasulullah, dengarkanlah kami ya Rasulullah. Kubunuh kau sekali. Sini kau ya. Loh, Sini kau. bukankah begitu? Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul nggak? Yes. Betul nggak? Jadi Yesus masuk ke Gimana? kelangkangan Yesus ya. Yes. Ketika Keluar dari kelangkaan, Yesus kami kan makanya. kami di gereja, Yesus keluar kami dari berseru-seru kelangkaan. dengar. Kami di gereja memanggil-manggil nama Yesus, betul? Kami di gereja memanggil-manggil nama Yesus, betul? Ya, kau bilang Yesus Ya Tuhan, udah. Bapak Tuhan. Ya Semua sudah. Tuhan kau bilang. Ketika kami Bapak Tuhan, di Yesus gereja Tuhan. memanggil-manggil nama Yesus, kau bilang Oten menuhankan Yesus. Ketika kau di jalan raya nutupin jalan umum, kau bilang Yes. panggil-panggil Muhammad. Aku punya- Ya Rasulullah. Kau punya akal, Dis. Muhammadku, dengarlah Anjing. seruan. Dengar anjing kau. Kenapa kau tidak aja ngaku yang- menuhankan? Kenapa kau tidak Nanti kau. menuhankan Mau. Muhammad di situ? Kau, hah? Kenapa? Ini nanti kau. Mau kubunuh kau. Saya heran Sini dengan kau, kamu. Kalah debat ngamuk, suruh lapor polisi nggak laku laporannya. Kau pulang kau kalau kau. Kenapa kamu lapor polisi nggak laku laporanmu? Pergi ke Karena Mabes kamu kabur Polri. anjing.
Pergi ke Mabes kamu anjing Polri. binatang. Loh, nanti kamu pergi ke Mabes Polri dulu. Kau Buktikan sini dulu kau tanggung Indonesia kau. jawabanmu. Ku cincang kau nanti, ku cincang kau binatang kau. Buktikan tanggung jawabanmu dulu. Kamu bilang Yesus itu utusan kan? Sama dengan Nabi Muhammad. Coba berani nggak kamu buktikan dulu omongan saya Kalau kalau Yesus bilang omongan punya saya itu bapak. salah. Yesus punya bapak. Memang Satu bodoh keluarga aja kan. kau Tuhannya. Udah Ada kau satu tidur di bawah keluarga sana. Tuhanmu itu, anjing. Sedangkan barusan tadi kita bahas loh. Yusuf suaminya Zulaika disebut robnya. Allah disebut robnya. Keluarga atau bagaimana? Gimana? Kena pelanggaran. Pelanggaran. Dia yang kena pelanggaran teman-teman ya. Ayo silakan. Saya heran nih dengan orang-orang ini. Kalah debat mengamuk. Kemarin saya dikirimin video. Bang, tuh bang ada kami dari forum apa gitu. Apa begitu, forum apa gitu. For cup atau apa begitu. Mengundang Edis untuk berdiskusi dengan ulama kami. Bukan masalah saya menolak. Masalahnya nanti kalian tahan gak mental. Nanti seperti itu. Kalah debat, darahmu halal. Ya. Silakan, yuk. Jadi jamaah Edis TV ini itu memang kebanyakan kaum muslimin wal muslimat. Ya, kebanyakan. Tapi percayalah teman-teman, kaum muslimin wal muslimat di dalam jamaah Edis TV ini, mereka itu sebenarnya merindukan ada seorang ustadz, ada seorang ulama yang betul-betul bisa menjawab Edis TV. Mereka merindukan adanya seorang ustadz yang ingin meluruskan, bukan menunjukkan pisau. Apakah kalau Anda menunjukkan pisau maka jawaban saya itu dipatahkan? Tidak, justru Anda membuktikan kalau Anda tidak mampu menjawab. Ya, ayo silakan. Kita kasih naik ada CEO menyamar. CEO menyamar. Silakan, CEO menyamar. Selamat pagi Bang Edis. Selamat pagi, Bang. Silakan nyalakan kamera dulu. Siap Bang Edis. Apakah Anda seorang muslim? Tentu saja Bang Edis. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Apa ya? Saya cuman ngedengar selalu ngikuti pembahasan Bang Edis saja. Ya barangkali Bang Edis yang mau nanya silakan. Jadi Kalau begini. saya kurang paham mengenai Kristen soalnya. Oke, jadi begini. Ada ya orang, saya tidak bilang semua orang Islam Bang. Saya nggak bilang. Ya. Banyak teman-teman saya orang Islam nggak pernah bahas agama Kristen, nggak pernah. Tetapi ada orang-orang Islam tertentu yang sering membahasin agama Kristen. Nah, saya ini menjawab mereka. Nah, cuman saya lihat mereka-mereka ini ya itu berstandar ganda. Contoh, Kristen, kenapa kamu menuhankan manusia? Loh, Saya boleh ngerokok nggak Bang? nanti kena ban. Oh, Nanti iya. Anda kena ban sama TikTok. Dia kan berkata, contoh, orang Kristen masuk gereja. Di gereja orang Kristen berseru-seru memanggil Yesus. Ya Yesus, ya Yesus. Betul nggak? Betul. Nah, lalu orang Islam lewat. Langsung berbisik. Oten lagi nyembah Tuhannya. Betul. Nah, Kenapa begitu? Karena manusia kok dipanggil-panggil. Dia kan manusia kok dipanggil-panggil. Nah, saya balikin. Wahai kaum muslimin wal muslimat, saya pernah lewat suatu jalan.
ada orang muslim gelar tikar di jalan. Sehingga saya disuruh putar balik. Putar. Ternyata mereka di jalan ngapain? Sama di jalan. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah. Trung 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 trung, ya Habibullah. Trung 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 trung. Apa bedanya? Kami berseru-seru kepada Yesus, kalian berseru-seru kepada Muhammad, tapi kalian gak ngaku nuhanin manusia. Coba silakan. Itu beda memang. Iya, pertama. karena kalian itu punya standar ganda. Enggak. Itu memang beda Bang Edis. Memang beda. Pertama, seperti yang Bang Edis selalu framing soal Muhammadku itu kan. Loh, Betul. betul tidak kalian berseru-seru Muhammadku, Muhammadku, Ya. dengarlah seruanku. Betul tidak itu? Betul, tapi lihat diksinya. Seruanku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Seruanku, Baik. ungkapanku. Baik, sekarang gini. Sekarang begini. Aku rindu kepadamu, Muhammadku, itu nyanyi. Baik. Baik. Bukan berdoa. Kalau misalnya ada seseorang bernama Budi. Budi sudah meninggal dunia. Betul. Lalu ada sekelompok orang yang memanggil-manggil Budi. Ya Budi, dengarlah seruan kami ya Budi. Wahai Budi. Menurut Anda itu Ya. mengkultus, menyembah Budi nggak? Menuhankan si Budi nggak? Enggak, soalnya begini. Ya Budi, dengarkanlah seru. Terus kenapa Budi. waktu kami Beda Kristen dengan berseru-seru Kristen. di gereja dibilang menuhankan? Diksinya karena Oke. wahai Tuhan Yesus, berkati kami, berilah kami keselamatan, itu mendoa. Tuhan Makanya lagi, beda Tuhan antara lagi. mendoakan Baik. dan menyerukan. Baik. Sekarang berarti gara-gara dipanggil Tuhan berarti jadi menuhankan ya. Baik. Saya balikkan dulu kepada Anda. Ini balik lagi ke sini nih. Baik. Di dalam surat Yusuf ayat yang ke-23, di sini Nabi Yusuf berkata, "Innahu Rabbi." Nih. Nabi Yusuf dia berkata, "Innahu Rabbi." Siapa di sini Rabbi? Robi itu bosnya Nabi Yusuf, Ya, siapa? rajanya. Siapa saya lupa namanya. Suaminya Zulaika itu, betul? Iya, suaminya Julaika. Nah, oke, ketika dia berkata Rabbi kepada suaminya Zulaika, berarti suaminya Zulaika itu Robnya tidak? Iya, Oke, Allah Robnya juga tidak? iya, Berarti Nabi Yusuf punya berapa Rob? 2. Ya sudah. Terus kenapa kalian Masalahnya menyalah-nyalahkan kami? Baik. Gimana? Baik. Buat Baik, pengakuan dulu. baik. Ayo buat pengakuan. Gini, biar tambah lagi daftar orang-orang muslim yang mengakui bahwa kalian punya 2 Rob. Saya muslim. Ya, Saya muslim. ya. Saya Udah mengaku. nggak usah begitu. Ya, Saya jelaskan dulu ya. sebentar. Saya jelaskan dulu. Enggak, ini harus buat pengakuan. Gini, Saya jelaskan karena dulu, oke? karena kalau tidak dibuat pengakuan, nanti orang lain bilang Bang bahwa Edis. saya yang ngomong. Udah. Coba buat pengakuan Nggak dulu. usah, ini udah direkam. Ini udah direkam. Saya bertanggung jawab dengan Susah. omongan saya. Iya, tapi omong dulu. Saya Saya bertanggung jawab CEO dengan omongan menyamar. Sebentar. Saya CEO menyamar. Saya si Eo menyamar. Saya si Eo seorang menyamar. muslim. Seorang muslim Saya seorang muslim. mengaku. Saya seorang muslim mengaku. Tapi kasih gitu dulu dong, mengaku. Bahwasanya kami umat Islam. Saya tidak mewakili umat Islam. Ini saya mewakili CEO pribadi. Oh yaudah, saya Islam, saya mengaku gitu coba. Saya Islam, saya mengaku. Iya, saya umat Islam. Saya Islam, saya mengaku Nabi Yusuf mengakui 2 Rob. Sudah, puas. Oke, bahwasanya di dalam agama Islam ada 2 Rob. Ada 2 Rob. Nggak gitu. Konsepnya dulu, saya jelaskan dulu. Mau nggak dijelaskan? Susah Nah, ini. kalau sudah Kayak begini. Dengerin. Gimana? Kata Rob bermakna apa? Dalam Asmaul Husna, Robun itu ada.
Tahu nggak Asmaul Oke. Husna Bang Edis? Berarti Kata Robin itu kata sifat. apakah Itu predikat. Nabi Yusuf musyrik? Sebentar. Predikat. Apakah Nabi Yusuf musyrik karena dia punya Enggak, dua rob? Enggak. Oke. Terus Enggak, kenapa? enggak. Diksi Terus berbeda. kenapa? Ya, Hmm. terus kenapa kalian berkata Yesus Rob Tuhan? Iya. Bapak Tuhan? Iya. Roh Kudus Tuhan? Berarti musyrik. 3 Tuhan. Nah, berarti begini. Sementara Bang Edis- kalian sekarang sementara Bang Edis kalian buat pengakuan. ada 2. Sementara Bang Edis kalian tidak ada mengakui Yesus sebagai Tuhan untuk orang yang sebagai yang disembah. Buat pengakuan sekarang. Siapa Karena bilang Tuhan saya tidak Kristen dengan mengakui? Siapa bilang Sebentar, saya karena tidak mengakui? Tuhan yang dimaksud dalam Kristen dan Tuhan yang dimaksud dalam Islam itu berbeda. Robun itu Kok salah satu berbeda? Asmaul Husna, itu predikat. Iya, itu predikat, hanya jabatan aja. Hanya Kok sosok yang berbeda? dituankan. Kata Begitu. kurios, sebenarnya kata Iya, kurios kalau itu di Tuhan dalam bahasa Arab yang dimaksud satu-satu dalam Bang kalau Yesus, ngomong. Kalau ngomong satu-satu gantian biar Iya, enak maksud kita. saya belum, karena saya nggak dikasih kesempatan buat ngejelasin kan. Ya sudah silakan. Saya udah bikin Kita kasih pengakuan. dia ngomong. Silakan. Ya. Silakan. Baik. Hmm. Dalam agama Islam, Robun itu adalah status sifat salah satu sifat Tuhan adalah Rob yang dituankan, ya. Makanya saat Bang pakai diksi sampai sekarang tidak hanya terhadap raja, saat seseorang mengatakan tuan atau bosnya, dia akan menggunakan diksi Rob. Itu nggak aneh. Sudah? Tapi yang dimaksud dengan Kristen, yang dimaksud oleh Kristen, Tuhan di sana adalah entitas yang disembah. Nah, itulah perbedaannya antara Tuhan dalam arti yang dimaksud Muslim dan Tuhan yang dimaksud oleh orang Kristen. Begitu Bang Edis. Disembah itu diapain? Itu terserah Bang Edis, itu masing-masing Loh, caranya menyembah. ada yang ngomong tadi disembah itu diapain? Ada nggak di dalam Quran sembah? Nggak ada, Apa bahasa aslinya di situ? nggak ada. Dalam Al-Quran itu hanya umat Muslim itu disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh zakat. Oke, biar nggak disuruh melebar. takwa. Biar nggak melebar. Gini Nggak sekarang. ada kata sembah, nggak ada kata sembah. Oke, baik. Biar sekarang nggak melebar. Dalam keadaan bagaimanakah seseorang itu menyandang titel sebagai Rob? Saat dia punya posisi di mana dia bisa memerintahkan orang lain. Turun. Baik. Muhammad menyandang status itu nggak di dalam umat? Kedudukannya di tengah-tengah umat dia menyandang status itu nggak? Ya, Oke. setelah dia Berarti jadi raja, setelah jadi oke. raja. Berarti Tapi- Muhammad Rob nggak? Berarti Muhammad Robnya umat Islam nggak? Rob, Oke. Allah Robnya umat Islam nggak? iya. Berarti umat Islam punya berapa Rob? Kalau hanya yang digunakan Makan diksinya Rob, gorengan dua, banyak. hanya Banyak. mengaku Tidak hanya dua. satu. Tidak hanya dua. Makan Tidak hanya dua. gorengan dua, Tidak hanya dua. ngakunya dengerin dong. cuma Tidak hanya dua, satu. banyak. Makan gorengan ini maksa. dua, Ini Bang Edis ini hanya maksa. mengaku Tidak hanya satu. dua, tapi banyak. Ya Tidak hanya sudahlah dua, kalau tapi begitu. banyak. Apanya Kalau mau kita menggunakan diskusikan? Kalimat Rob, Ya kalau sudah. kita menggunakan Coba kalimat berarti Rob, sebentar itu kita banyak. hitung-hitungan. Bos Kita pabrik hitung-hitung. Rob. Sekarang kita Ah. hitung-hitungan. Tidak hanya Hitung-hitungan. Enggak usah yang lain. Kita hitung-hitungan. Muhammad adalah Rob. Nah, kenapa nggak bisa yang lain? Allah adalah Rob. Pertanyaan saya, berapa Robnya umat Islam? Baik, saya jawab. Kalau menggunakan diksinya Rob dalam bahasa Arab, Mulai tidak hanya berapa? Allah, tidak hanya Jawab. Allah. Berapa Robnya? Ada berapa Rob di sini? Ada berapa Banyak, Rob? Banyak. Allah sama Muhammad Banyak, berapa? Allah sama Muhammad berapa? Banyak, tidak hanya Allah sama Muhammad. Banyak. Kalau menggunakan kata Robi, banyak. Oke? Oke. Banyak. Sebutkan, Saat oke. kita menggunakan Anda bilang memanggil sebentar, seseorang Bang, dengan gantian kalimat Bang, Tuhan, Bang, itu Rob. gantian dulu, Gini, Anda menyebut banyak, gini saja, sebutkan selain Allah dan Muhammad satu orang yang kalau ngomong seluruh umat Muslim harus dengar dia, nggak boleh ngelawan dia. Sebutkan siapa namanya? Ini arahnya kemana? Ini arahnya kemana? Kalau saya Anda ngarang
bebas. Sebentar. Anda Menggunakan mengarang, kata tenang Bang. rombong Boleh gantian itu kita bicaranya? banyak. Sebentar. Boleh kita gantian bicaranya? Saya Gini. baru bicara Bang Edis, Anda jangan sebentar. disela-sela. Anda Kalau tadi kalau kita Bang sama-sama Edis bicara, maksa siapa yang mau ini didengar? menggunakan rombong. Enggak. Kalau kita sama-sama bicara, yang mau kita dengar siapa? Ya. Tadi saya bertanya Silakan. kepada Anda. Jika Allah bicara, adakah seorang muslim yang boleh membantah? Nggak boleh. Nggak boleh ada yang bantah Allah. Kedua, Muhammad. Tidak boleh ada yang membantah Muhammad. Semua harus sami'na wa ta'na. Ketika Allah bicara, sami'na wa ta'na. Ketika Allah berfirman, sami'na wa ta'na. Pertanyaan saya, sebutkan satu orang yang kalau berbicara, semua umat muslim harus mengucapkan sami'na wa ta'na. Selain Allah dan Muhammad. Sebutin satu orang, namanya siapa? Nggak ada. Nggak ada. Bahkan ke Muhammad pun ada yang bantah. Berarti Bahkan ke makanya Muhammad pun sebentar dulu, Bang. Muhammad ada yang bantah. Iya, Allah saja ada Saya yang bantah jelaskan, kok. ke Muhammad pun ada yang bantah. Iya, Allah Ada saja yang ada yang bantah, tapi itu kan Iya. bukan ajaran Islam. Bang, kalau ngomong bareng ini siapa yang mau kita dengar, Bang? Kalau Iya, kita ngomong bareng yang mau kita dengar siapa? Lanjut. Ngomongnya lanjut. satu-satu. Lanjut. Gini loh. Saya sambil ngerokok ya, tapi nggak kena pen. Ya. Gini, dengar. Allah itu kalau berfirman, umat muslim ada yang bantah, betul. Allah bilang, jangan dekati zina. Umat muslim rame-rame berzina banyak. Kita bukan ngomong, dengar, kita bukan ngomongin itu. Kita, sebentar Bang, Iya. dengerin saya dulu, dengerin saya. Kita ngomong sejatinya. Menurut ajaran agama Islam sejatinya, jikalau Allah berfirman, seluruh umat harus berkata sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami Betul. taat. Betul. Itu harusnya begitu. Itu ajaran Islam. Ketika Rasulullah bersabda, seluruh umat harus berkata sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami patuh. Pertanyaan saya. Enggak. Pertanyaan saya. Enggak. Kalau Rasulullah enggak samina wa ta'na. Banyak yang ngebantah. Baik. Saya akan tunjukkan kepada Anda ayat Al-Quran yang Anda akan gelimpungan menjawabnya. Baik. Banyak riwayat. Nah, Rasulullah dibantah oleh sahabatnya. Banyak Baik. riwayat. Berarti itu menunjukkan bahwa tidak sami'na wa ata'na umat muslim terhadap Nabi Muhammad. Tapi saat Nabi Muhammad menurunkan menyampaikan Orang Aisyah, wahyu, maka Aisyah umat aja muslim membantah sami'na. Muhammad. Sebentar. Kalau ngomong berdua, Makanya siapa yang mau mendengarkan? orang-orang Syiah, Saat makanya orang-orang Nabi Syiah Muhammad, bilang Aisyah itu di neraka karena membantah saat Nabi Muhammad. menyampaikan wahyu. Hmm. Menyampaikan wahyu dari Allah, maka sami'na wa ata'na, betul. Tapi saat Nabi Baik, saya akan Muhammad tunjukkan. menyampaikan perintah tidak semuanya, sami'na wa ata'na. Silakan Bang Oke, Idris. saya akan Itu tunjukkan banyak kepada Anda. Baik. Kelihatan? Surat Al-Ahzab ayat 36. Perhatikan. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan segala suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Coba, apakah Anda berani? Apakah Anda berani membantah Allah dan Rasulnya? Tidak. Saat menyampaikan wahyu dari Allah, saya tidak berani membantah umat Islam. Oke, sekarang saya tanya. Oke, Tapi saat Anda Nabi mengatakan, Muhammad menyampaikan keinginannya, para sahabat ada yang menolak. Oke? baik. Anda berkata Harus begini. dibedakan, Bang Edi. Baik, Ya. Anda berkata begini. Ya, kalau Rasul menyampaikan firman Allah, kita harus taat. Tapi kalau dia tidak menyampaikan firman Allah, kita kentutin saja dia. Baik, dengar omongan saya. Nggak gitu. Sampean jangan Loh, prepping. Sampean karena jangan framing. Apa adanya Anda, aja. Diskusinya Anda mau jangan bantah dia. ngada-ngada. Oke, Jangan ngada-ngada. oke, Jangan baik. ngada-ngada. Saya akan tunjukkan satu ayat. Ada ayat tertulis begini. Ayat Al-Quran tertulis begini. Yang artinya, tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Pertanyaan saya,
pernahkah Muhammad mengucapkan sesuatu yang keluar dari mulutnya yang berasal dari hawa nafsunya? Pernah? Berarti bertentangan dengan ayat ini. Di sini dikatakan apa? Enggak. Loh. Ayat ini menerangkan. Saya jelaskan. Ayat Ayat ini menerangkan jelas-jelas berbicara saat tidaklah yang diucapkannya itu saat berdasarkan kemauan hawa nafsunya. Antiku ila wahyu yuha itu saat Nabi Muhammad menyampaikan wahyu dalam masa 23 tahun. Belum 23 Saya akan tahun. tunjukkan Bang lagi. Edis. Saya akan Tidak tunjukkan setiap lagi. hari perkataannya itu wahyu. Baik, Paham saya nggak? akan tunjukkan lagi. Tidak selalu, Baik. tidak selalu. Iya. Berarti kadang-kadang dia mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya. Kadang-kadang dia salah ngomong berarti. Ya. Baik. Memang Salah memang ngomong saat memang ada riwayat. mereka udah Saat kurang Nabi- ajar terhadap Nabi. Saat Nabi saat di perang Hondak dia berpendapat seperti A karena itu nafsunya, lalu dibantahlah Saya oleh balikan. sahabat. Menurut Saya para balikan. sahabat ini lebih baik ya Nabi, ya udah kamu lebih tahu tentang itu. Itu Baik. buktinya. Baik. Nah. Saya akan tunjukkan Muhammad itu pernah bersumpah sambil menunjuk kepada mulutnya bahwa mulutnya tidak pernah mengatakan yang salah. Baik. Pokoknya kalau kita bahas Muhammad, mereka akan babak belur saudara-saudara. Baik. Saya akan bacakan. Nih, dari Abdullah bin Amr, ia bercerita, "Dulu aku menulis apapun yang ku dengar dari Rasulullah." Nah, jangan pergi dulu, Bang. Jangan pergi dulu. Nih, sini. Biar saya tunjukkan bahwa tidak pernah keluar dari mulut Rasul yang salah. Macam-macam Anda. Perhatikan. Saya ngerokok. Baik. Dari Abdullah bin Amr, ia bercerita, "Dulu aku menulis apapun." Bang, dengar dulu, Bang, dengar. Dari Abdullah bin Amr, ia bercerita, "Dulu aku menulis apapun yang kudengar dari Rasulullah untuk kemudian kuhafalkan. Lalu orang-orang Quraisy melarangku. Kata mereka," ini persis omongan orang Quraisy seperti Anda ini. Apakah kau menulisnya? Sedangkan Rasulullah terkadang bersabda dalam keadaan marah dan terkadang bersabda pula dalam keadaan hati yang baik. Lalu aku berhenti menulis hingga aku ceritakan itu semua kepada Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, perhatikan, "Tulislah. Demi Tuhan yang nyawaku berada dalam kekuasaannya, tidaklah keluar dari lisanku kecuali ucapan yang hak benar." Pertanyaan saya, pernahkah keluar dari lisan Muhammad yang bukan hak? Tidak. Berarti semua yang diucapkan Muhammad betul? Betul? Pernahkah sahabatnya membantah Muhammad? Pernah? Apakah karena ucapan Muhammad salah? Bukan salah, itu hanya tidak afdol. Hanya tidak tepat. Tahu salah enggak? Tahu salah benar enggak? Tahu salah benar enggak nih? Apakah pernah keluar dibilang dari mulutnya hitam kecuali itu yang benar? putih, dengarkan. Pernah nggak keluar Benar dari dan mulutnya salah kecuali dan yang benar? dulu nih. Iya, benar dan salah itu kita definisikan dulu. Kalau putih dibilang hitam itu salah. Ya kan? Oke, Tapi pertanyaan saya, kalau ada, pernah ini tidak bukan keluar? putih ya Rasulullah, Pernah misalkan tidak ini keluar? bening, adanya Sebentar. gitu, Aduh, kembalikan. ini berat ini. Saya balik dulu wajah saya ya. Saya balik dulu. Memang mereka ini berat sekali, saudara-saudara ya. Lawan saya aja dulu. Coba, Sieo, Sulit. dengar. Sieo menyamar, dengar. Kita sepakat dulu ya, Siap. bahwa mulutnya Apanya? dia. Jangan main sepakat-sepakat aja dulu. Oke, apakah pernah keluar kosakata dari lisannya Muhammad sesuatu yang salah? Tidak. Tidak pernah. Berarti kalau demikian, semua yang diucapkan Muhammad adalah kebenaran, betul? Ya. Oke, berarti kalau Muhammad ngomong, wajib nggak umat muslim patuh? Apa yang diomongkan iya, wajib patuh. Nah, makanya saya bilang, terhadap Allah dan Muhammad, kalian harus ucapkan sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami patuh, betul?
Tapi ada sahabat yang membantah, kan saya udah jelaskan tadi. Makanya saya bilang sahabat itu telah tapir. Nggak berkembang. Gimana? Diskusi muter, Sahabat itu muter-muter. telah durhaka. Habis. Nih, dengar nih. Tidak. Kenapa saya katakan sahabat itu durhaka? Bukan Perhatikan ini loh, durhaka. ini loh. Ini ayatnya nih. Mencari yang Nih, baik perhatikan dan ini, lebih dengarkan. baik. Paham nggak? Barang siapa mencari yang baik dan mendurhakai, lebih baik. ini loh. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya sesungguhnya telah sesat yang nyata. Betul? Nih, Bang Edis gini, Bang Edis. Ada Berat saudara-saudara. Dari Rasulullah itu baik, tapi ada yang lebih baik. Maka sahabat berpendapat ya Rasulullah ini lebih baik seperti ini. Ya udah dilaksanakan. Oke, baik. Membantahnya seperti itu. Saya akan tunjukkan. Silakan. Saya akan tunjukkan kepada dia. Baik, saya balikan ya. Jadi Om Muhammad nggak pernah salah ngomong ya? Nah, Nggak pernah salah ngomong ya? untuk pembelajaran pernah. Tapi itu Nah, untuk tadi pembelajarannya. katanya nggak Nunjukin- pernah, sekarang pernah. Iya. Saya balik lagi. Pertanyaan saya, pernahkah keluar dari mulut Muhammad yang salah? Tidak. Tidak. Baik, saya tunjukkan ayat ini. Ya. Pegang omongan Anda ya, jangan nanti berbelat-belit lagi ya. Memang kalian ini kayak belut. Perhatikan. Kisah Nabi Muhammad yang pernah apa? Pernah apa? Salah. Tadi Anda bilang Muhammad tidak pernah salah, betul? Ya. Baik, kita bacakan. Makanya kalau Anda pelajari agama Islam, sebentar lagi Anda akan meninggalkannya. Ini Ya. jawab dengan omongan saya. Baik, saya bacakan. Iya, Saya bacakan. Riwayatnya seperti Dari apa? Anas. Silakan. Dari Anas bahwa Nabi SAW pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma. Lalu beliau bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Tetapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi SAW melewati mereka lagi. Dan melihat hal itu beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, bukankah Anda telah mengatakannya hal ini dan hal itu? Beliau bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia. Pertanyaan saya, Ya. berarti Muhammad salah nggak di sini? Salah ngomong nggak? Enggak. Buset dah. Dengarkan. Itu sedang bercerita Nabi Muhammad menyarankan dikawinkan. Judulnya saja Muhammad pernah salah. Itu yang ngasih judul Yang aja. ngasih Udah. judul. Hanya saja setelah dikawinkan nggak tumbuh. Oke, Akhirnya apa Nabi sebabnya? Muhammad diprotes kan, kok nggak tumbuh? Ya udah kamu yang lebih baik. Kan gitu, saya udah bilang baik. Iya, dan berarti lebih dia baik salah nggak? itu. Berarti dia salah nggak? Mengawinkan kurma tuh nggak salah. Dari apa salahnya? Itu Iya, udah dia tradisi dari bilang dahulu. gini loh. Aduh. Saya ulang lagi. Apa? Memang Makanya berat mengawinkan kurma mereka salah ini nggak? ya. Baik. Mengawinkan kurma Gini. salah nggak? Mengawinkan Begini, tumbuhan salah nggak? CEO, Saya tanya dengarkan. Saya tanya dulu, mengawinkan kurma salah nggak? Tidak salah. Tidak salah. Itu yang Cuman ada disalahin yang lebih Muhammad. baik metode itu. Itu yang disalahin Muhammad. Jadi biar Anda paham, Anda ini nggak ngerti duduk perkaranya. Dengarkan. Jadi Muhammad tuh pergi ke Madinah. Di Madinah, para petani kurma ini menggabungkan benang sari dan putik itu secara manual. Biasanya yang menempelkan benang sari ke putik itu kan kumbang, kupu-kupu. Nah, mereka bikin manual. Nah, ditempelin itu benang sari dan putik supaya lebat buahnya. Lewatlah Muhammad. Dibilang, apa yang mereka kerjakan itu adalah sia-sia dan mubazir. Sesungguhnya jika dibiarkan saja begitu, pohon kurma itu akan tetap baik-baik saja dan berbuah. Karena sang Nabi yang ngomong, sang Nabi tidak pernah ngomong salah, tidak pernah mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, tidak pernah juga dia mengatakan sesuatu yang tidak benar kecuali yang hak. Maka petani kurma mendengarkan. Siap sang Nabi. Ternyata setelah dituruti, Nabi lewat lagi. Ada apa dengan pohon kurma kalian ini? Gagal panen sang Nabi. Kenapa gagal panen?
Loh, bukankah Anda yang mengatakan bahwa kami dulu mengawinkan itu percuma saja? Sang Nabi ngeles dengan kata-kata, sesungguhnya kalian lebih mengerti urusan dunia kalian. Makanya saya takutnya nanti di yaumil akhir kalian sama-sama di neraka. Terus kalian ngomong, wahai Nabi, kenapa kami di neraka? Itu kan pendapat saya. Awas nanti kalian nyesal sama-sama di neraka. Udah, kau nggak ada ilmu. Kau bertobat sana. Bertobat, kau bertobat. Heran saya dengan mereka ini. Udah dijawab dengan dalil-dalil, tapi masih saja ngeyel. Heran saya dengan mereka ini. Capek juga ya teman-teman ya. Aduh. Bagaimana ini saudara-saudara? Sudah jam berapa? Sudah hampir jam 12. Jadi teman-teman sudah waktunya makan siang. Teman-teman kita rehat dulu, makan siang dulu ya. Mudah-mudahan nanti malam kita lanjut kembali. Ya, makanya teman-teman jangan lupa pantengin terus channel ini dan jangan lupa follow ya, follow. Ya, jadi kepada kalian ya teman-teman, supaya kalian tidak kena prank, ikutin sajalah yang sudah jelas. Yang nggak pakai acara mudah-mudahan. Ya, kalau Anda ditanya apakah Anda akan masuk surga? Jawabannya insya Allah mudah-mudahan. Mengikut Yesus tidak ada mudah-mudahan. Ingat lagunya Asmiranda, firman-Mu ya dan amin. Ya dan amin. Bukan mudah-mudahan. Bukan. Ya, makanya kata Tuhan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, makanya ikut yang pasti-pasti aja ya. Kalau dulu Asmiranda lagunya firman-Mu mudah-mudahan, tapi setelah dia menjadi Kristen, firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku. Nah, ya seperti itu. Oke, saya rasa seperti itu aja teman-teman, kita rehat dulu.